Bab 86, Christina Rogeris, 4. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Eugene tidak berhenti untuk melihat ke belakang. Dia berjalan langsung keluar dari kuil, mendekati Doines, yang berdiri di depan patung Vermont. Jika saya ingin keluar dari sini, apa yang harus saya lakukan? Eugene bertanya. Doines memasang ekspresi bingung pada kata-kata yang tiba-tiba ini. Dia mengarahkan pandangan ke arah kuil, mencari Gillette dan Christina, yang belum muncul, dan kemudian berbalik menghadap Eugene. Bagaimana dengan patung Sir Hamel? Doines akhirnya bertanya. Tidak perlu lagi meninggalkannya di sini, jawab Eugene. Hah? Ekspresi Doines membeku ketika dia mendengar ini, tidak dapat mengatakan apa yang dimaksud Eugene dengan ini. Tidak yakin harus berkata apa, dia ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum menghela nafas panjang dan menyetujui. Tetap lurus saja. Jika Anda melakukan itu, Anda secara alami akan dapat keluar. Eugene mengangguk, mengerti, terima kasih banyak. Kalau begitu aku akan keluar dulu. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda begitu marah? Kata-kata Doines menangkap Eugene tepat sebelum dia bisa pergi. Peti mati itu kehilangan sisa-sisa leluhur mereka. Doines setidaknya bisa mengetahui sebanyak itu, tetapi dia tidak sepenuhnya mengerti mengapa Eugene akan sangat marah. Dalam keadaan normal, Eugene akan bereaksi terhadap kata-kata ini dengan lebih tenang, tetapi saat ini, dia berada dalam keadaan emosi yang begitu tinggi sehingga dia tidak dapat menemukan kesabaran untuk itu. Kurasa aku tidak punya kewajiban untuk menjelaskan alasan kemarahanku, kan? Eugene menjawab dengan kurang ajar. Dia bahkan tidak menunggu jawaban, dia hanya berjalan lurus melewati Doines dan melewati ladang bunga. Mata Doines berkedip kaget saat dia melihat punggung Eugene, lalu dia menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas panjang. Eugene merasa seperti kotoran anjing. Akhir-akhir ini, dia telah menghadapi banyak hal yang membuatnya merasa seperti ini. Seperti di kuburan bawah tanah di Nahama, ketika dia menemukan bahwa mayat Hamel telah diubah menjadi Death Knight. Atau saat Amelia Merwin hendak membunuhnya. Ada juga semua hal di mana Raja Iblis Penjara muncul secara langsung. Ketika Raja Iblis berbicara tentang kesukaannya pada Vermont, dan ketika dia dengan sinis menyebut Eugene sebagai singa bodoh, mengungkapkan bahwa Raja Iblis menyadari reinkarnasinya. Tetapi bahkan dibandingkan dengan saat itu, kondisinya saat ini bahkan lebih mengerikan, sangat buruk. Eugene menggigit bibir bawahnya dengan keras dan mengunyah dengan marah. Dia bisa merasakan darah yang keluar dari bibirnya yang robek, tetapi rasa sakit yang berdenyut-denyut itu tidak cukup untuk menghilangkan perasaan sial ini. Dia ingin lari ke hutan seperti orang gila. Untuk menemukan monster atau binatang iblis, tidak, apapun bisa dilakukan. Jika dia memukul sesuatu sampai mati hanya dengan tangan kosong, apakah itu akan membuat suasana hatinya sedikit lebih baik? Tidak. Dia bahkan tidak perlu mencoba sesuatu seperti itu untuk mengetahui bahwa itu tidak akan menyenangkan sama sekali, dan itu juga tidak akan membuatnya merasa lebih baik. Pada akhirnya, itu hanya akan melampiaskan amarahnya untuk sementara waktu. Kecuali jika dia entah bagaimana bisa mengatasi akar masalah yang memperburuk emosinya, dia tidak akan bisa menghilangkan perasaan sialan ini. Karena itu, dia terus berjalan dengan sembrono di depan. Meskipun tubuh tempat dia bereinkarnasi masih berusia 19 tahun, Eugene masih dengan sempurna mempertahankan ingatan dirinya sebelumnya, yang telah melalui semua jenis pengalaman. Berkat itu, dia tidak ingin melampiaskan amarahnya pada siapapun, dan dia bisa mengendalikan emosinya yang mendidih sendirian. Itu seperti yang dikatakan Doines. Setelah melewati ladang bunga dan kemudian berjalan melintasi ladang, di beberapa titik, Eugene mendapati dirinya berdiri di tengah hutan yang gelap. Angin dingin bertiup di sekelilingnya. Eugene perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Dia bisa melihat langit malam melalui dedaunan yang rimbun. Langit malam di atas pegunungan Uklas penuh dengan bintang. Itu adalah langit malam yang begitu indah sehingga membuat fakta bahwa dia masih merasa sangat memalukan. Saat Eugene melotot ke langit, emosinya yang mendidih mulai perlahan mendingin. Namun, dia masih terengah-engah karena marah. Tepat ketika dia akan berteriak atau berteriak cukup keras untuk merobek tenggorokannya sendiri, dia menghentikan dirinya sendiri dan memilih pernyataan yang meremehkan abad ini. Ini bau. Eugene menarik napas dalam-dalam dan kemudian mengangkat tinjunya. Tinjunya masih berlumuran darah. Ketika dia merentangkan jari-jarinya, dia melihat telapak tangannya dipenuhi luka robek. Eugene mulai mengambil langkah besar saat dia merobek tempat-tempat di mana darah telah menggores kulitnya. Setelah berjalan sebentar, dia mulai membenci kenyataan bahwa hutan ini memiliki terlalu banyak pohon. Meskipun wajar jika hutan memiliki banyak pohon, saat ini, Eugene tidak dapat menerima fakta alami seperti itu. Karena itu, dia memukul salah satu pohon dengan tinjunya yang berlumuran darah. Dia tidak menggunakan mana dan hanya memukul pohon hanya dengan kekuatannya, tetapi pohon itu tumbang. Eugene melirik tinjunya yang kaku. Darah yang baru saja selesai membeku mulai mengalir perlahan sekali lagi. Melompati pohon yang tumbang, Eugene berjalan lebih dalam ke hutan. Hutan ini biasanya dipenuhi monster. Namun, tidak ada monster yang tinggal di hutan ini yang berani mendekat ke Eugene. Niat membunuh yang mengalir dari Eugene adalah sesuatu yang telah dia kembangkan selama hidupnya sebagai Hamel, dan para monster tidak berani memasuki jangkauan niat membunuh yang kejam itu. Setelah dia berjalan cukup lama, Eugene berbalik untuk melihat sekelilingnya.
Meskipun dia berada di tengah hutan, dia tidak bisa mendengar suara kicauan serangga sekalipun. Bahkan serangga telah dibungkam oleh niat membunuhnya. Eugene memperluas inderanya sedikit lebih jauh melampaui keheningan yang mengelilinginya. Satu-satunya hal yang terdeteksi di sekitarnya adalah monster. Tidak ada jejak mantra juga. Setelah Eugene mengeringkan tangannya yang masih berlumuran darah dengan menggosoknya hingga bersih di jubahnya, dia mengeluarkan winit. Tempest, panggil Eugene. Angin dingin mereda. Saat Eugene mulai mengoperasikan formula Ring Flame, dia memelototi winit. Aku tahu kamu mendengarkanku. Saat ini, saya sedikit marah. Saya tidak yakin apa yang harus saya lakukan dengan semua kemarahan ini, tetapi saat ini, saya kebetulan memegang pedang di tangan saya yang sepertinya akan mudah patah. Saat Eugene menggumamkan ini, dia menurunkan wajahnya dekat dengan permukaan reflektif pedang Winit. 6 tahun lalu, manaku tidak mencukupi, jadi aku sangat menghargai kemampuan Winit untuk memanggil roh dengan mudah. Tapi seperti yang seharusnya sudah kamu ketahui, tidak ada lagi alasan bagiku untuk menghargai Winit, kan? Selama 6 tahun terakhir ini, aku mengumpulkan banyak mana, dan aku bisa memanifestasikan kekuatan pedang bahkan tanpa menggunakan Winit. Angin telah benar-benar mereda. Eugene mengelus pedang Winit yang sedikit gemetar dengan jari-jarinya yang berlumuran darah. Tentu saja, Winit adalah pedang yang bagus. Pedang ajaib dengan kemampuan yang begitu nyaman adalah salah satu senjata paling berguna di seluruh benua. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saat ini, suasana hatiku benar-benar terasa seperti sampah, dan Winit terus terlihat semakin menyenangkan untuk dihancurkan. Saat bilahnya bergetar, ia mengeluarkan embusan udara. Eugene tidak memanggil angin ini. Anehnya, angin yang mengalir dari Winit adalah angin hangat yang menyegarkan. Sebagai tanggapan, Eugene hanya membanting datar pedang Winit dengan tinjunya yang terkepal. Dentang. Bilah Winit bergetar dengan bunyi berdenting, dan angin segera terputus. Kamu seharusnya tahu ini karena kamu telah mengawasiku, tetapi selain Winit, aku sekarang juga memiliki pedang cahaya bulan. Itu artinya aku tidak akan merasa menyesal bahkan jika aku harus mematahkan pedangmu. Namun, Tempest, saya yakin Anda akan merasa kasihan. Karena Anda mengenal saya dengan baik, Anda juga harus akrab dengan kepribadian saya, bukan? Aku salah satu bajingan yang buruk. Nah, Anda punya waktu sampai saya menghitung sampai 3. Petik 2. Ini bukan hanya bicara. Mengoperasikan formula Ring Flame, Eugene mengangkat tinjunya. Api putih menelan tinju ini. 1-2. Sebuah suara terdengar di kepalanya, tepat saat dia akan menghitung sampai 3 dan membanting tinjunya ke bawah. Tunggu. Gelombang mana mengalir keluar dari kornya yang beresonansi dan berputar. 6 tahun yang lalu, mananya telah benar-benar habis setelah memanggil Tempest hanya untuk waktu yang singkat. Namun, itu tidak lagi terjadi seperti dia sekarang. Meskipun kepalanya terasa sedikit pusing untuk sesaat, itu hanya karena tiba-tiba mananya terkuras. Eugene pertama-tama menyelesaikan mana yang gelisah, lalu menatap Winit. Eugene mengutuk, dasar bajingan. Apakah saya benar-benar perlu mengangkat tinju saya hanya untuk membuat Anda keluar? Kamu benar-benar biadab seperti biasanya. Fondasinya sama, jadi mengapa Anda mengharapkan sesuatu yang berbeda? Angin bertiup dengan liar, pohon-pohon di sekitarnya bergoyang seolah-olah mereka akan disapu badai, dan tanah di bawahnya bergetar saat akarnya ditarik ke atas. Eugene menyipitkan matanya dan meludahkan, apakah kamu benar-benar perlu membuat keributan seperti itu hanya untuk muncul dalam waktu singkat? Mau bagaimana lagi karena kehadiranku sangat besar. Klaim Tempest. Seorang bajingan yang menyebut dirinya Raja Roh Angin bahkan tidak bisa menenangkan satu embusan angin pun. Saat Eguene mengangkat tinjunya sekali lagi, angin yang berputar dengan tenang mereda. Apa yang sebenarnya terjadi? Tempest bertanya setelah menghela nafas panjang. Bahkan jika dia adalah Raja Roh Angin, mustahil baginya untuk memahami seperti apa situasi Eugene setiap saat, karena Eugene belum menandatangani kontrak dengannya. Bahkan katalis pemanggil, Winit, telah ditempatkan di dalam jubah kegelapan, jadi Tempest tidak bisa tidak mengabaikan apa yang terjadi di dalam kuil Vermont. Kami baru saja membuka peti mati Vermont, ungkap Eugene. Tempest terdiam. Kurung siku buka titik kurung siku tutup. Tidak ada apa-apa di dalam. Jadi itu benar. Wajah Eugene berubah menjadi cemberut pada kata-kata halus ini. Kau mengharapkan ini, Eugene menuntut. Tempest menjelaskan, tidak mungkin sesuatu seperti Vermont bisa mati begitu cepat. Dari apa yang saya tahu, meskipun Vermont masih menyebut dirinya manusia, dia adalah sesuatu yang bebas dari umur yang seharusnya dimiliki setiap manusia. Kalau begitu beritahu aku mengapa Vermont memalsukan kematiannya. Hamel, meskipun saya tahu bahwa Anda mengharapkan saya untuk dapat menjawab semua pertanyaan Anda, saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Vermont. Berhentilah dengan omong kosong dan katakan saja padaku. Aku bisa bersumpah atas keberadaanku. Saya tidak tahu apa yang ada dalam janji yang disumpah oleh Vermont, atau alasan dia memalsukan kematiannya, atau bagaimana Vermont berhasil mereinkarnasi Anda. Eugene mengatupkan giginya saat dia mendengar suara Tempest bergema di dalam kepalanya. Bagi Raja Roh untuk membuat sumpah pada keberadaannya, itu harus serius. Terlebih lagi, ini bukan sembarang Raja Roh, tetapi Raja Roh Angin, yang telah membuat sumpah ini.
Satu-satunya yang benar-benar bisa mengerti apa yang sedang dilakukan Vermont adalah Vermont sendiri. Meskipun mungkin Raja Iblis Penjara mungkin juga memahami Vermont. Saat Eugene tetap diam, Tempest menghela nafas lagi. Namun, sepertinya Sienna, Molon, dan Anise tidak bisa memahami Vermont. Apa yang bisa saya katakan dengan pasti adalah bahwa mereka tidak hanya gagal memahaminya, tetapi mereka bahkan membencinya. Konten iklan. Membencinya, Eugene mengulangi. Sama seperti bagaimana Anda tidak dapat memahami mengapa Vermont harus membuat janji itu, mereka juga memendam keraguan tentang hal itu dan tumbuh untuk membenci keputusannya. 300 tahun yang lalu, mereka bertiga tidak dapat menerima keputusan sewenang-wenang yang telah dicapai Vermont. Eugene dengan erat meremas bibirnya saat dia memelototi Winnet. Dengan angin sepoi-sepoi yang tenang, suara Tempest terus berbicara, pertempuran dengan Raja Iblis dari penjara. Sangat intens. Satu-satunya alasan mengapa itu masih dianggap pertarungan, adalah karena Vermont ada di sana. Tidak terlalu sulit untuk memahami apa yang dimaksud Tempest dengan kata-kata ini. Raja Iblis Penjara adalah salah satu Raja Iblis yang lebih besar, peringkat kedua dalam kekuasaan. Hamel, kamu harus tahu bahwa dia adalah eksistensi yang mengerikan sehingga 3 Raja Iblis yang berhasil kamu hadapi dan atasi bersama bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Seperti yang disarankan oleh nama ini, dia menjerumuskan semua harapan dan peluangmu untuk menang ke kedalaman jurang, menguncinya selamanya. Eugene tetap diam. Sihir Sienna tidak bisa menembus pertahanan Raja Iblis dari penjara. Kekuatan suci Anise tidak mampu menerangi kegelapan yang dipanggil oleh Raja Iblis dari penjara. Tuduhan Molon bahkan tidak bisa menyentuh Raja Iblis Penjara. Eugene hanya pernah bertemu Raja Iblis Penjara sekali selama kehidupan sebelumnya. Dia mengingat kegelapan yang bergetar, suara rantai yang berderit, dan sepasang mata merah. Raja Iblis Penjara yang dia hadapi secara pribadi saat itu memberikan kehadiran yang jauh berbeda dari saat dia turun ke kuburan Hamel di Nahama dengan menggunakan Death Knight sebagai wadahnya. Jika bukan karena Vermont, Sienna, Anise, dan Molon tidak akan mampu bertahan sedetik pun. Hanya berkat Vermont bahwa pertempuran dengan Raja Iblis dari penjara bahkan bisa dilakukan. Dengan Vermont di sana, sihir Sienna berhasil menembus pertahanan Raja Iblis dari penjara, Divine Power Anise menerangi kegelapannya, dan serangan Molon benar-benar mengenai targetnya. Tempest berhenti berbicara selama beberapa saat sebelum melanjutkan, tapi itu masih belum cukup. Alasan pertarungan sengit mereka langsung menjadi pertarungan yang sia-sia adalah karena semua orang kecuali Vermont tidak bisa mengikuti kecepatan pertarungan. Mungkin jika Anda, Hamel, ada di sana pada saat itu. Segalanya mungkin akan sedikit berbeda. Mendengar kata-kata ini, Eugene tidak bisa menahan tawa, kamu benar. Persetan, ini semua salahku bahwa aku mati. Saya melakukan sesuatu yang tidak perlu saya lakukan, dan saya mati meskipun saya tidak seharusnya melakukannya. Itu sebabnya aku berakhir dalam keadaan yang begitu sial. Jika aku tidak mati di sana, dan malah mati setelah membunuh Raja Iblis dari penahanan dan penghancuran, aku tidak akan dipaksa untuk melihat hal-hal menjadi seperti ini. Hamel, suara Tempest terdengar sekali lagi. Masa lalu sudah berakhir dan selesai. Tidak mungkin itu bisa dibalik. Jika Vermont benar-benar berada di balik reinkarnasimu, maka itu pasti karena ada alasan bagus untuk melakukannya. Vermont memilih untuk membuat janji dengan Raja Iblis dari penahanan pasti karena dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Raja Iblis dari penahanan dan penghancuran dengan kekuatan apa yang tersisa. Jadi bagaimana? Eugene bertanya dengan cemberut. Rekan-rekanmu tidak dapat memahami Vermont, dan Vermont tidak menginginkan pemahaman rekannya. Pria tak terduga itu merencanakan reinkarnasimu, bahkan jika itu berarti mengkhianati rekan-rekannya, mereka yang telah melewati batas dan mengikutinya ke dalam bahaya bahkan jika mereka tidak memahaminya. Vermont yang aku tahu sejak saat itu selalu kesepian, sampai akhir, dan dia tidak mendapatkan kebahagiaan karena dipuji sebagai pahlawan. Orang-orang idiot itu, Eugene mengangkat kepalanya dan menatap langit malam. Sienna berakhir dengan cara yang sama. Dari apa yang Mer katakan, Sienna telah hidup dalam kesendirian sepanjang hidupnya. Dia belum menemukan kekasih, tidak pernah menikah, tidak pergi ke pesta manapun, dan hanya menyendiri di ruang kerjanya, bekerja tanpa lelah di witchcraft. Janji yang dia buat dengan Raja Iblis Penjara, dan fakta bahwa Raja Iblis tahu tentang reinkarnasimu. Pasti ada alasan yang membuat Vermont tidak punya pilihan selain melakukan ini. Hamel, fakta bahwa kamu membenci Vermont adalah... Ini bukan dendam, gumam Eugene sambil menurunkan Winnet. Saya kira Anda bisa mengatakan. Ini pengkhianatan. Ya, ini pengkhianatan. Seperti yang Anda katakan, bajingan itu brengsek dan kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Tapi itu tidak cukup baik. Tidak peduli misi luar biasa macam apa yang dia jalani, aku seharusnya. Kami menjelajahi dunia bersama dengan Vermont. Kami membelah Helmut. Sial, kami bahkan membunuh 3 Raja Iblis. Suara Eugene bergetar saat dia melanjutkan, tidak ada alasan bagiku untuk mati menggantikan Vermont. Bahkan jika aku tidak mendorongnya, Vermont tidak akan berada dalam bahaya. Namun, saya masih mati untuk Vermont. Karena saya pikir kematian seperti itu adalah kematian terbaik yang bisa saya miliki. Bahkan sebelum sebuah lubang menembus dadanya, tubuh Hamel sudah sekarat. Jika dia mencoba untuk terus bersama dengan mereka, maka dia hanya akan menjadi beban bagi mereka.
Semua orang telah mencoba meyakinkan Hamel bahwa mereka harus mundur untuk saat ini, tetapi Hamel menolak untuk melakukannya. Karena dia tahu bahwa bahkan jika dia kembali, tidak ada cara untuk menyembuhkan tubuhnya yang hancur itu. Mereka baru saja, dengan peluang yang benar-benar sempit, berhasil sampai ke kastil Raja Iblis penjara. Setelah melewati jalan berbahaya seperti itu, konfrontasi mereka dengan Raja Iblis dari penjara berada tepat di depan hidung mereka. Jika mereka mundur pada saat itu, tidak ada cara untuk memastikan bahwa mereka akan dapat mencapai Raja Iblis penjara lagi. Tidak, bahkan jika mereka entah bagaimana berhasil mundur, dan kemudian kembali ke Raja Iblis penjara sekali lagi, Hamel tetap tidak akan bisa berada di sana bersama mereka. Jadi dia rela melemparkan dirinya ke depan pukulan terakhir itu, dan mati menggantikan Vermont. Hamel telah yakin bahwa dia harus mati dengan kehormatan ini. Kehormatan mati untuk seorang pahlawan, untuk Vermont, untuk temannya. Itu semua hanya kepuasan dirinya sendiri yang bodoh. Bukan hanya aku, semua orang di sana tidak akan ragu untuk mati jika itu berarti menyelamatkan Vermont. Karena kami semua memahami kebenaran saat kami maju melalui perjalanan kami. Bahkan aku, yang selalu penuh dengan kesombongan egois, memahaminya. Bahkan jika aku mati, Vermont tidak boleh mati. Bahkan jika semua orang mati, selama Vermont masih hidup, masih ada kesempatan lain. Suara Eugene terus bergetar saat dia mengakui apa yang mereka semua pikirkan. Jari-jarinya yang memegang Winnet sepertinya kehilangan kekuatannya saat dia melanjutkan. Tempest, jika semuanya seperti yang kamu katakan. Dan Sienna, Anise, dan Molon benar-benar membenci Vermont, itu bukan karena pengambilan keputusan sewenang-wenang Vermont. Itu karena mereka tahu bahwa mereka terlalu tidak kompeten, dan mereka telah menjadi beban yang dirantai di sekitar pergelangan kaki Vermont. Laki-laki dan perempuan yang saya kenal adalah tipe orang seperti itu. Mereka adalah jenis yang membenci diri mereka sendiri karena ketidakmampuan mereka sendiri, dan membenci Vermont karena tidak meninggalkan mereka ketika dia seharusnya melakukannya. Hamel, Tempest berkata dengan suara melankolis. Mengapa Vermont harus meninggalkan rekan-rekannya? Eugene tidak bisa menjawab pertanyaan Tempest. Dia tidak ingin kamu mati. Anda tidak harus mati seperti ini. Dia juga tidak ingin melihat Sienna, Anise, atau Molon mati. Itu sebabnya, ketika semua orang dikalahkan, Vermont menahan diri untuk tidak memberikan pukulan mematikan dengan pedang cahaya bulan. Pada saat itu, Raja Iblis penjara masih bisa membunuh semua orang kecuali Vermont. Namun, itu tidak terjadi, karena Raja Iblis dari penjara malah dipaksa untuk membuat janji dengan Vermont. Eugene mendengarkan dengan tenang. Janji itu tidak dibuat demi dunia. Itu untuk menyelamatkan rekan-rekan yang telah tinggal bersamanya sampai saat terakhir itu, dan untuk merebut kembali jiwamu, yang seharusnya telah dimusnahkan. Aku tahu, Eugene mengakui. Pengkhianatan, kemarahan, dan dendam. Terperangkap dalam campuran emosi yang kompleks ini, Eugene mengingat adegan dengan Vermont, tepat pada saat mereka pertama kali mengalahkan Raja Iblis. Kami menang. Kami menang. Hamel, kau bajingan. Kami telah membunuh Raja Iblis. Apakah kita benar-benar membunuhnya? Bajingan sialan itu, tidak bisakah dia berpura-pura mati? Dia tidak akan tiba-tiba bangun dan menyerang kita, kan? Bagaimana bisa seseorang seperti Raja Iblis menggunakan taktik kekanak-kanakan seperti itu? Dia mungkin musuh, tapi dia benar-benar musuh yang hebat. Aku, Molon Ruher, sebagai prajurit satu dengan yang lain, akan mengakui pertandinganku dengan Raja Iblis sebagai salah satu yang akan dikenang selama sisa hidupku. Persetan dengan omong kosong musuh besarmu. Berhentilah melontarkan omong kosong dan segera pegang sisi Anda bersama-sama. Organ internal Anda tumpah. Hamel, dasar keparat. Kami telah membunuh Raja Iblis. Sienna, mengapa kamu terus memanggilku dan mengutukku saat aku hanya berdiri di sini dengan tenang? Ini adalah Raja Iblis peringkat kelima, Raja Iblis pembantaian. Tepat saat Vermont menarik pedang suci yang telah ditancapkan ke dada Raja Iblis, meskipun hari masih terang senja dengan matahari terbenam di cakrawala, kecemerlangan Vermont bersinar begitu terang hingga seolah-olah fajar telah tiba. Semua orang sangat gembira dengan kenyataan bahwa mereka telah mengalahkan Raja Iblis, tetapi melihat Vermont berdiri di sana dengan membelakangi cahaya, mereka semua merasa sangat hormat sehingga untuk beberapa saat mereka bahkan lupa bagaimana berbicara. Dasar keparat, kamu benar-benar, aku rasa kamu sudah tahu seberapa hebat kamu bertarung, jadi, ya, kami sudah tahu bahwa berkat Anda kami berhasil mengalahkan bajingan itu, tetapi apakah Anda benar-benar perlu berdiri di sana bertingkah keren? Itu bukan karena aku. Vermont telah melihat ke bawah pada mereka semua saat dia mengatakan ini. Kita semua bersama-sama, kita semua bertarung dengan baik. Berkat kerja sama kita semua, kita berhasil mengalahkan Raja Iblis. Selama kamu menyadari itu, saya cukup mengesankan dalam pertarungan itu, Anda tahu. Terima kasih. Vermont jarang tersenyum. Namun, ketika dia melakukannya, dia tersenyum sangat cerah sehingga sulit untuk percaya bahwa ini adalah orang yang sama dengan Vermont biasanya. Untuk tidak sekarat dan menemaniku di sini. Terima kasih. Aku sudah tahu itu. Eugene menutupi wajahnya dengan tangannya yang disalahgunakan. Itu karena aku tahu bahwa aku tidak ingin tahu. Anda tidak pernah tahu, mungkin kita akan menemukan Vermont masih hidup. Jika itu masalahnya, maka aku akan benar-benar membunuhnya, Eugene berjanji.
Ayo pergi ke utara, Hamel. Tepat ketika Eugene akan diliputi emosi, apa yang dibicarakan bajingan ini sekarang? Misi yang tidak dapat kami selesaikan 300 tahun yang lalu, sekarang setelah Anda bereinkarnasi, kami dapat mencapainya. 6 tahun lalu, Anda tidak cukup kuat, tetapi sekarang segalanya berbeda. Bawa aku bersamamu ke utara. Anda dan saya bersama-sama akan mengalahkan Devildom di utara yang tak seorang pun, bahkan Vermont, dapat taklukkan. Berhenti dengan omong kosong itu, dan kembalilah sekarang, perintah Eugene. Hamel, bukankah itu yang ingin kamu lakukan juga? Belum, kata Eugene sambil membuka jubahnya. Saya akan pergi ke sana pada akhirnya, tetapi waktunya terserah saya. Keheningan Tempest terdengar keras. Eugene memperingatkannya, jadi jangan coba-coba mengayunkanku lagi. Ho, itu bagus juga, Hamel. Tidak, Eugene Leonhardt, mulai saat ini, saya akan menjadi penarik untuk perjalanan Anda dan, ketika Anda membutuhkannya, badai yang melindungi Anda dari musuh Anda. Daripada hanya berbicara begitu besar, tidak bisakah kamu mencoba dan mengkonsumsi lebih sedikit manaku? Ini tidak bisa dihindari. Dibutuhkan banyak mana untuk mewujudkan Raja Roh. Baiklah, aku mengerti, jadi kembali saja. Setelah menempatkan Winnet di dalam jubahnya, suara Tempest tidak lagi terdengar.